Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, ya, alhamdulillah hari ini, malam ini sangat-sangat senang yang hadir ini luar biasa. Salah satu hal yang saya sukai tiap kali peristiwa Isra itu, dan salah satu menjadi apa ya, berusaha untuk ingat itu setiap kali dalam momen-momen tertentu. Itu Gusti Allah itu kalau kepingin bikin rencana kebaikan kepada seseorang, itu seringkali tidak terduga. Tidak terduga itu contohnya kayak begini, saya contohkan itu ya. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena selama ini saya memahami Nabi Yusuf itu diangkat jadi nabi itu justru Nabi Yusuf itu ketika berada di penjara. Karena Nabi Yusuf itu dibuang di mana? Di sumur, lalu diangkat, lalu dijual di salah satu pimpinan tertinggi Mesir. Lalu karena ada fitnah, maka beliau dimasukkan ke dalam penjara. Semua orang itu hampir berpikir Nabi Yusuf itu dimasukkan penjara itu pasti musibah. Tapi ternyata ketika beliau itu masuk penjara, justru kelihatan beliau sebagai seorang nabi. Pemahaman saya, kapan Nabi Yusuf itu diangkat jadi nabi, itu ketika berada di dalam penjara. Saat semua orang berpikir masuk penjara itu adalah musibah, tapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Masuk penjara itu justru mengantarkan Nabi Nabi siapa? Yusuf menjadi seorang nabi. Ada lagi misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mau diselamatkan oleh Gusti Allah dari Fir'aun. Itu caranya. Cara menyelamatkan Allah kepada Musa dari Fir'aun. Itu dialirkan ke dalam peti, di dalam peti dialirkan, itu bukan dijauhkan dari Fir'aun, tapi justru dimasukkan ke rumahnya Fir'aun. Ini mau diselamatkan dari Fir'aun, tapi setelah dialirkan itu bukan menjauh, tapi malah masuk ke dalam rumah. Itu tadi yang saya sampaikan itu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering, cara Gusti Allah
apa itu mau mengangkat seseorang itu jalannya kadang-kadang mau diselamatkan dari Fir'aun bukan dijauhkan tapi dimasukkan. Itu bayangkan, itu kan disuruh saudaranya, itu kan disuruh ngikutin saudaranya, itu pasti udah ndredeg itu. Loh, ini katanya mau diselamatkan dari Fir'aun kok malah masuk ke rumah Fir'aun, itu gimana itu ceritanya, gimana itu? Tapi kan Allah punya cara yang luar biasa itu. Begitu masuk bukan dipegang oleh Fir'aun tapi dipegang oleh istrinya. Dan salah satu rahasia paling banyak diketahui di dunia itu, pimpinan itu kalahnya mesti dengan istri. Presiden itu yang berani siapa? Ya istrinya. Siapa yang berani sama Fir'aun? Ya istrinya. Siapa yang berani dengan kiai? Ya istrinya. Musa itu bukan ditemu Fir'aun tapi ditemu istrinya, sehingga selamat. Itulah cara Gusti Allah. Lah kemudian Musa itu hidup di tengah-tengah Fir'aun, mau diangkat jadi nabi. Itu kalau Fir'aun Musa di situ terus, ya susah jadi nabinya. Mau nabi kok hidup bareng Fir'aun. Caranya seperti apa? Ada dua orang tengkar, dilerai nggak kena, nggak bisa, entah bagaimana pokoknya, terus tiba-tiba yang satu dipukul terus mati, dia lari. Nah berkat lari itulah beliau ketemu dengan Nabi Syu'aib, belajar sama Nabi Syu'aib, siap untuk menjadi seorang nabi. Entah bagaimana pokoknya, terus tiba-tiba yang satu dipukul terus mati jadi buron, berkat jadi buron, siap jadi nabi. Makanya kalau saya melihat orang di penjara itu kadang-kadang mungkin ini calon wali ini gitu ya. Karena ada Nabi Yusuf itu masuk penjara itu justru jadi apa? Nabi. Jadi buron Musa itu justru jadi nabi. Nah peristiwa yang kita rayakan pada malam hari ini, Isra Mi'raj, itu didahului dengan kematian Khadijah dan juga kematian Abu Thalib, yang dalam sejarah itu ditulis dengan, disebut dengan Amul Huzni. Saking susai, orang duwe bojo, orang duwe paman, ada pengumuman di Mekah, Muhammad dilarang bicara di Mekah. Nabi Muhammad itu sholat di depan Ka'bah, itu ada yang nginjak lehernya. Kapan? Ketika sudah nggak ada Khadijah dan tidak ada Abu Thalib. Yang tidak disadari oleh banyak orang, ini adalah muqaddimah Muhammad mencapai peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat Isra Mi'raj itu melalui peristiwa Amul Huzni. Nah setelah kehilangan, orang menyebut dengan Amul Huzni, justru saat itu Nabi Muhammad dipanggil oleh Gusti Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, di mana buku-buku kita itu menyebut Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad bertemu, dalam tanda kutip ya, bertemu dengan Gusti Allah. Malaikat Jibril saja itu tidak berani ikut. Di sana Kanjeng Nabi mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Al-Quran itu kalau kita membaca sanadnya, ya membaca sanadnya, sanad itu urutan guru itu namanya sanad ya. Misalnya saya, gurunya siapa, nanti sanadnya itu sampai sambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad, Jibril, baru Gusti Allah.
Sanad Al-Quran itu ujungnya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad, Jibril, baru Gusti Allah. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu dibawa oleh Jibril turun di hatinya Nabi Muhammad. Jadi perantaranya itu Jibril. Nah sekarang ketika Kanjeng Nabi itu di Sidratil Muntaha, Jibrilnya itu sudah nggak ada. Yang ada tinggal Nabi Muhammad dengan Gusti Allah. Sudah nggak ada Jibrilnya. Karena itu kewajiban sholat 5 waktu itu tidak melalui Al-Quran, tapi itu langsung Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Karena saat itu Jibrilnya sendiri itu sudah nggak ada. Makanya nggak ada sholat 5 waktu turun ayat A untuk menjelaskan sholat apa 5 waktu itu tidak ada. Kenapa? Ya karena itu peristiwa itu langsung dengan Gusti Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Karena itulah spesial. Sholat itu bagi Kanjeng Nabi itu spesial. Makanya di peristiwa Isra Mi'raj ini yang pertama yang ingin saya sampaikan itu tadi ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi, muqaddimahnya itu kehilangan Khadijah dengan kehilangan pamannya Abu Thalib. Sama dengan Musa ketika mau diangkat jadi nabi itu, salah satu muqaddimahnya itu ada pertengkaran yang kemudian tadi itu ya apa? Mukul terus ada yang mati. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu mau diangkat jadi nabi itu melalui penjara. Jangan pernah putus asa. Kalimat itu sangat penting di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jangan sekali-kali putus asa. Kadang-kadang saat kita berada di bawah itu justru setar di mana kita akan menjadi orang paling top. Nabi Muhammad ketika kehilangan Khadijah dan kehilangan Abu Thalib itu adalah awal kebangkitannya Nabi Muhammad. Sehingga orang siapapun yang ketemu Nabi Muhammad pasca Isra Mi'raj itu insya Allah katut sama Kanjeng Nabi. Dan kebetulan yang datang, diantara yang datang pertama-pertama setelah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah orang Madinah. Nah yang kedua, kita diingatkan kembali untuk melaksanakan sholat kita dengan baik. Amin ya robbal amin, karena kita peristiwanya Isra Mi'raj ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan berkah, diberi kehidupan yang baik, diberi kesenangan untuk melaksanakan ibadah. Amin ya robbal alamin, dibimbing oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang baik, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.